Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW kita, Bapak RW 06 Komplek Pilaku Indah 4 atau yang mewakili. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak RT 01, 02, 03, RW 06. Kemudian sama-sama kita hormati hadir bersama kita Bapak Ketua Masjid Baitur Rahim. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Mushola At-Thaibah, kemudian Mushola Nurul Ikhlas, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah takziah yang dimuliakan Allah, kemudian yang teristimewa Ahlul Bait pada kesempatan malam hari ini, dan paling istimewa sekali yaitu Ustadz kita yang akan menyampaikan ilmu takziah di hadapan kita bersama, yaitu Al-Ustadz Zakaria SAG. Alhamdulillah beliau sudah bersama-sama kita. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini walaupun kita tadi diguyur hujan mulai dari maghrib tadi, alhamdulillah pada saat ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah duka ini dalam acara takziah atas meninggalnya orang tua kita Bapak Safari dalam usia 82 tahun, orang tua dari Bapak Sudarto dan mertua dari Ibu Hilmah, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 4.30 WIB di Rumah Sakit RSUD Pariaman. Salawat dan salam yang kita untukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah takziah yang dimuliakan Allah, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan ini akan disenandungkan oleh Ustadz Farhan. Saja kepada Ustadz Farhan kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni id azkurkum washkuru li wala
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Farhan yang sudah menatupkan Al-Quran di depan kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi lancarlah acara kita dari awal hingga akhir hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk dengan acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari pengurus kongsi Kompleks Perilaku Indah 4 Pakang. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ketua 3, yaitu Bapak Muhammad Rais SPD. Tentu saja kepada Bapak kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan kurnianya jugalah kita bisa berkumpul di rumah ahli bait ini itu dalam rangka bertakziah atas berpulangnya kermatullah orang tua dari Bapak Sudarto atau mertua dari Ibu Hilma, itu Bapak Safari. Kebetulan terjadi pada hari Senin tanggal 2 Juni itu di Rumah Sakit Priaman. Ya, konon kabarnya beliau rencana mau ke Padang, Rumah Sakit Padang untuk kontrol. Tapi Allah berkata lain sehingga dalam perjalanan beliau terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Umum Priaman. Namun disitulah beliau menghadap Allah SWT. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan beliau diterima segala amal ibadahnya oleh Allah SWT, diampuni segala salah dan dosa, dan dilapangkan, diterangi dan disejukkan hendaknya kubur beliau. Amin, amin, amin. Begitu juga salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana berkat bimbingan beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah pada alam yang berakhlakul karimah. Sebagaimana kita selalu menjalankan ajaran-ajaran beliau sampai saat ini.
yang sama-sama kita hormati Ketua RW 06 dan perangkatnya, dan selanjutnya Ketua-Ketua RT 1, 2, dan 3 di RW 6 dan Ketua RT 2 RW 1 yang saat ini telah hadir bersama kita, dan juga kepada ahli bait dalam hal ini Bapak Sudarto dan Ibu Ilma, dan yang teristimewa Ustadz yang nantinya insya Allah akan memberi bimbingan kepada kita, dan yang dirahmati Allah kita bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Namun pada kesempatan ini kita di sini berkumpul dalam rangka bertakziah. Ya, seperti tadi yang telah disampaikan, karena orang tua dari antara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah, tentu ini juga bisa kita ambil iktibar. Bagaimana pula dengan kita nantinya? Entah ada yang menyelenggarakan kita, entah tidak, kan tidak tahu. Mana tahu kita entah mati di laut, mati di darat, ya kalau di darat ya bisa juga di hutan, kan tidak bisa kita mengetahui itu. Jadi ini pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beribadah hendaknya ya ke hadapan beliau, ke hadapan Allah SWT, dan saat-saat kita menyebut nama-nama Allah hendaknya. Ya, alhamdulillah kemarin ini Al Ustaz kondang kita. Kalau secara hariah beliau memang sudah nampak oleh kita itu husnul khotimahnya. Ya, nampak tersenyum beliau. Ya, memang beliau nampaknya tegas sekali dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Apalagi beliau ternama sebagai awalnya sebagai orang paling ahli pula di agama di luar Islam. Tapi karena beliau dapat hidayah sehingga menjadi mu'alaf sampai menjadi ustadz kondang. Ya, tentu kita juga mendoakan beliau. Semoga beliau betul-betul ditempatkan Allah di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kepada kita warga, umumnya warga RW 6, Pagang dan sekitarnya, inilah wadah kita untuk bersilaturahmi, wadah kita untuk bertatap muka, bertemu muka. Walaupun suasananya suasana duka, tapi itu pula yang membawa kita untuk bersilaturahmi, untuk berbagi rasa. Kalau saudara kita menangis, setidaknya kita sabar atau terharu. Jadi dengan kehadiran kita ini mudah-mudahan menjadi situasi dingin bagi ahli bait hendaknya. Jadi kita tentu, dan setiap langkah-langkah kita, setiap ayunan tangan kita ke rumah ahli bait, kita juga bermohon pada Allah SWT menjadi amal ibadah pula bagi kita hendaknya. Namun pada kesempatan ini kami memohon maaf langsung pada ahli bait. Mungkin pada saat penyelenggaraan orang tua kita ini kami tidak bisa hadir. Maklum Pak Ustaz, beliau di Pasaman ya. Nah, di Pasaman, kejadian di Priaman, meninggal di rumah sakit Priaman, dibawa ke Pasaman. Jadi memang saat itu ya mungkin tidak ada warga kita yang hadir melayat. Maka pada kesempatan ini kami mewakili warga RT 3 khususnya warga RW 6 pelaku Indah Pagang dan sekitarnya umumnya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau saat itu memang tidak ada yang bisa hadir. Tanpa memperpanjang kalimah, kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah tausiah yang dimuliakan Allah, langsung saja kita masuk acara selanjutnya, yaitu sepatah kata dari Ahlul Bait. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Sunarto. Kepada Bapak kita persilakan. Pada Ibu Hilmah, pada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berada di rumah duka pada malam hari ini dalam rangka takziah atas meninggalnya orang tua kami, Bapak Sabari bin Manto, di usia 82 tahun. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 06, yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT 1, RT 2, RT 3, yang kami hormati Bapak Ketua RT 2 RW 1, yang kami hormati, yang kami muliakan juga Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Zakaria SAG, Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia. Kami dari Ahli Bait mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dalam rangka memberikan situasi dingin tadi Pak RT. Alhamdulillah memang kami sangat merasakan kehadiran para teman-teman rekan-rekan Dunsana yang sudah hadir di sini mulai dari kemarin ya, sore tadi dan juga malam hari ini. Memang di saat-saat seperti ini sangat terasa Pak RT bahwa inilah wujud rasa kita bersaudara dalam menjalin silaturahmi juga. Dan pada kesempatan ini terutama kepada warga RT 3 terutama, karena orang tua kami sejak tahun 98 itu sudah tidak terhitung kalinya datang ke sini. Karena beliau memang setiap ada anaknya yang datang ke sini ya kan, atau lagi berobat dan sebagainya, memang sudah sangat sering mondar-mandir. Mungkin tentu juga sangat banyak berpapasan dengan warga RT 3 khususnya. Mungkin ini kesempatan bagi kami juga untuk menyampaikan permohonan maaf kami jika ada sikap atau kata-kata beliau yang kurang berkenan bagi kita semuanya. Mungkin juga ibu-ibu ya, terutama juga Amak dan juga anak-anak yang juga setiap saat ketemu dengan orang tua kami. Untuk itu kami juga menyampaikan permohonan khusus pada malam hari ini. Sekali lagi semoga jalinan silaturahmi yang sudah terbangun sangat baik di Vilaku Indah 4 ini khususnya dan juga warga sekitarnya, semoga tetap terus berlanjut. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir di sini, dan kami mungkin juga menyampaikan terima kasih atas kedatangan ketika beliau dari rumah sakit kemarin. Hari Kamis Pak Ustadz, beliau masuk ke rumah sakit dalam kondisi sangat kritis. Hari Minggu sudah boleh pulang, itu setelah memasang alat pacu jantung. Malamnya kami memang menyampaikan ke Pak RT bahwa orang tua kami dirawat dan insya Allah pulang hari Minggu, karena hari Seninnya langsung mau pulang kampung. Nah kami sendiri sebetulnya juga kaget nih PT, karena sebelumnya ada di kantor, begitu pulang ternyata Bapak sholatnya sudah sholat duduk, dan beliau ketika warga RT 3 datang, saya juga kaget ternyata Bapak tidak tidur gitu, duduk ya seperti orang sehat saja kelihatannya. Itu juga sangat luar biasa bagi kami, sehingga hari Senin pun ketika Bapak ingin pulang, kami juga melepas saja karena beliau masih sudah bisa ketawa ya, sudah bisa berbicara dengan kami.
Kemudian hari Kamis kondisinya semakin membaik. Saya suruh Mas pulang karena saya sibuk nggak bisa ikut. Saya bilang pulang aja lah Pak, ya kan, lihat dulu Bapak karena mumpung libur. Nah hari Jumat malam saya dapat informasi Bapak udah bisa jalan. Sudah sangat membaik kondisi beliau di saat itu. Sehingga karena saya rencana hari Minggu mau ke Pekanbaru, saya bilang Pak kalau misalnya Bapak nggak apa-apa, balik aja lah Sabtu. Karena beliau melihat juga orang tuanya sudah sangat baik ya, sudah bisa jalan, sudah bisa ke kamar mandi, seperti sudah sangat baik kondisinya. Pulanglah ke Padang hari Sabtu. Nah hari Minggu atau hari Senin dini hari, karena harusnya jadwal kontrol hari Senin, jam 1 malam agak sedikit sesak. Kemudian jadi yang rencana jam 4 berangkat itu akhirnya jam 1 Pak RT. Jam 1 berangkat dari, kemudian nyampe di rumah sakit Pariaman dekat situ, beliau pingsan. Mendadak pingsan, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Tidak berapa lama, sekitar setengah jam ya, beliau berpulang. Kami diinformasikan jam 4. Kalau Bapak pingsan, kami sudah siap-siap mau berangkat, dapat informasi meninggal dunia. Nah, kami melihat bahwa perjalanan orang sakit sepertinya sering begitu ya Pak Ustadz ya. Termasuk juga papa saya juga begitu. 10 hari saya menunggui di Payakumbuh. Hari Minggunya saya pulang karena Bapak sudah tidak pakai oksigen, sudah tidak pakai infus. Saya tinggalkan, hari Selasa pagi beliau meninggal. Mungkin banyak orang punya pengalaman yang sama dengan kita, tapi rasanya kami sebagai anak berusaha untuk kalau kondisi memungkinkan, situasi mungkin, memang sangat berharga sekali rasanya jika kita bisa merawat orang tua seperti itu. Nah kebetulan karena Mas juga laki-laki semuanya ya, 4 orang anak laki-laki semuanya, dan kami apalagi saya sudah yatim piatu sejak tahun 2000, maka beliau betul-betul saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Dan kasih sayangnya pun kepada kami rasanya memang seperti kita dengan orang tua kandung, tidak ada bedanya. Begitulah sayangnya beliau kepada kami, bila juga meninggalkan 8 orang cucu dan 1 orang buyut. Nah inilah mungkin bagi kami, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dimuliakan Allah, lanjut kita masuk dengan acara selanjutnya. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, yaitu penyerahan santunan yang akan disampaikan oleh Bapak Bendahara Umum kita kepada Ahlul Bait, yaitu Bapak Haji Andre. Pada Bapak kita persilakan. Mohon Pak, video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, malam ini kita masih diberikan kesempatan kemaslahatan oleh Allah sehingga dapat berkumpul di rumah duka. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mohon izin Bapak Ibu, ambo mewakili pengurus Kongsi Sosial Kematian dan anggota keseluruhannya untuk menyampaikan ubang duka kepada Ahlul Bait yang dalam hal ini akan disampaikan ke Bapak Sudarto. Oke. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dimuliakan Allah, bermacam rangkaian acara sudah kita lewati. Mari kita masuk dengan acara inti kita pada malam hari ini, yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Zakaria SAG. Langsung saja kepada Ustadz kita persilakan.
Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Tatalam tapung gua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mawta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW, yang kita hormati Bapak RT, yang kita hormati pengurus masjid Baitur Rahim, dan yang kita muliakan Ahlul Bait almarhum Bapak Safari, ya, keluarga besar anak beliau Pak Sudarto, ya. Dan yang itu muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, rasa syukur, nikmat hidup, hadir di rumah duka saudara kita dalam rangka bertakziah, intinya memupuk silaturahim di antara kita. Semoga ahli bait tidak merasakan sendiri duka, tetapi bisa menjadi obat. Inilah makna dari takziah. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini hadir dalam nuansa yang penuh dengan iman. Selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah takziah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari takziah itu sudah sering diulang oleh guru kita, dan kita sudah sering membaca dari takziah itu. Kalau kita cari singkok dari pengertian-pengertian takziah itu adalah sebagian menjelaskan adalah menghibur, juga mengartikan mengunjungi rumah duka. Maka Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Nabi, Bapak Ibu, barang siapa yang menghibur orang yang sedang berduka, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sudah meninggal. Kita tidak tahu berapa banyak pahala yang sudah dilakukan oleh almarhum. Apakah itu ibadah salat, sedekah,
zakat, puasa. Kita yang hadir saat ini, kata Rasulullah, mendapatkan pahala yang juga dikerjakan oleh almarhum dulunya. Maka beruntunglah orang yang hadir bertakziah. Maka dari itu untuk kini lah banyak sampai melimpah keluar. Di dalam banyak pulau. Untuk ke depan, nilai dari silaturahim takziah juga ada. Maka pahala kita raih dengan bertakziah. Bapak Ibu jamaah takziah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, apakah manusia makhluk yang merasakan nikmat hidup, pasti akan mati, kata Allah. Bapak Ibu jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu peristiwa kematian itu sudah mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Ini yang sudah yang diderita oleh ahli bait saat ini, kehilangan dari orang tua beliau. Maka dari itu salah satu anjuran kebiasaan-kebiasaan nan baik nan elok dilakukan oleh almarhum jangan dihilangkan. Siapa teman kebaikan yang beliau lakukan semasa hidup, teruskan dan lanjutkan. Silaturahim yang terjaga selama ini, tautkan kembali. Karena itu adalah ladang amal dan anjuran, kata Rasulullah. Bapak Ibu jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ahli bait dan kita semuanya, Allah memberikan berita terbaik bagi siapa saja yang memiliki nilai kesabaran dalam dadanya. Dibacakan oleh Ustaz kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Maka dari itu Bapak Ibu, ada beberapa poin penting dan hikmah yang bisa kita ambil ketika orang tercinta diambil oleh Allah. Ketika orang yang terbaik, orang yang disayang diambil oleh Allah, ada beberapa makna, poin penting, hikmah yang bisa kita renungi Bapak Ibu. Dan pertama, dan kita ambil ibrahnya adalah kematian itu pasti, kematian itu mutlak, tetapi waktunya kita tidak tahu. Sudahlah kata orang itu, mumbang jatuh, kalapo jatuh. Baik nak ketek, gadang, tua, pasti akan menemui itu. Maupun di darat, maupun di lautan, dimanapun berada, pasti kematian itu datang. Gilirannya bila itu nan kita tak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan merasakan mati. Ini ibrah yang pertama yang kita ambil. Ada yang diambil menderita sakit terlebih dahulu. Ini yang diderita oleh almarhum orang tua kita. Semoga dengan penyakit yang beliau rasakan itu menghabiskan dosa beliau. Amin. Sama orang tua 1,5 tahun lalu Pak, umur 74 tahun, 4 tahun lumpuh, 6 bulan buta,
3 hari sesak napas, ya, bolak-balik rumah sakit. Tapi itu mudah-mudahan dalam hadis saya juga katakan itu adalah obat untuk penghilang dosa yang beliau lakukan selama ini. Ada juga kapasitas maut itu mendadak. Itu yang dialami juga oleh ulama kita beberapa hari yang lalu. Ya, ulama kan baru ketika ketubah kedua Jumat beliau rabah. Itu rahasia Allah. Maka dari itu kematian itu pasti mutlak tiba begitu. Persiapkan diri kita. Itu yang pertama. Dan kedua, kematian itu dapat menghilangkan kesombongan. Maka itu Bapak Ibu, kalau di dunia kita ada tingkatannya. Adonan karajo, tukang sapu, tukang berasihan, adonan kayu, adonan miskin, adonan pegawai, adonan dosen dan sebagainya. Itu tingkatan dunia. Tetapi ketika sudah sampai janjian, baiknya tukang sapu maupun orang kayu, miskin, profesor, guru gadang dan sebagainya, kalau dia muslim dan muslimah yang dibawa kain kapan pembungkui pelilih badan 3 alai dan 5 alai, tidak bisa. Saat kamu mau pakaian sutra untuk menghadap Allah, tidak bisa, karena syariat aturannya sudah seperti itu. Ini menghadap Allah, muslim dan muslimah. Kalau di Cibolon itu kau tanya ayam itu di alam sana. Kita yang hidup ini Allah titipkan untuk menjaga itu. Itu kewajiban dari kita. Maka dari itu apapun bentuknya, apapun titel dan sebagainya, yang namanya kematian, kalau tiba masanya, tidak ada kesombongan itu lagi habis. Tetap berlabelkan apa yang disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dengan itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kematian itu menghilangkan kesombongan. Dan ketika Bapak Ibu, dengan kematian itu bukan dunia yang kita bawa, tetapi amal. Kata Rasulullah SAW, apabila mati manusia, maka habis, terputus amalnya. 3 hendak terputus: sedekah jariyah, sedekah jariyah. Almarhum dulu atau kita yang hidup saat ini pernah disampaikan pengurus siana sameter keramik ikut awak, siana ingin 10 sak semen ikut awak. Dipergunakan itu untuk umat beribadah, maka ketika kita tidak ada lain, mengalir investasi itu ke kita, mengalir ke kita yang tabari adalah kita. Itulah sedekah jariyah, itu kita bawa. Dan kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita sama Suhidi pernah mengajarkan, walaupun balighu anni walau ayah, walaupun cie ditunjukkan ke orang. Ketika jalan di muka rumah, kita nampak orang tu berbuat zalim, kita tunjukkan tidak elok, dilurihan. Lalu ditinggalkan yang buruk itu, dan elok dilakukan. Kebiasaan itu dilakukan, ilmu yang bermanfaat. Ibu kawan investasi itu. Ini agaknya yang dilakukan oleh almarhum, selalu menjaga silaturahim. Itu bukti apa-apa adil kini Pak. Kita yang adil kini silaturahim,
berarti kebaikan yang ditabur dulu ketika hidup di almarhum, maka investasi pahala sampai ke bawah. Dan ketiga, doa anak yang soleh. Bapak Ibu jemaah, apa hadiah yang terbaik oleh almarhum? Siapapun itu, doa yang terbaik. Bukan tangisan, bukan cacian, bukan penyesalan. Kalau nyala ikhlas, tidak boleh lagi menyesal, tidak boleh lagi kok baitu dalam bejan. Maka disuruh ahli baik keluarga, orang terdekat anaknya, hadiah yang terbaik itu adalah doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, beri ampun dia. Ya Allah, beri rahmat dia. Ya Allah, beri maaf dia. Itu akan muncul. Inilah anak yang soleh. Diibaratkan anak yang soleh, air dituangkan ke lalai, dicerek langsung sampai. Seperti itu doa dari anak yang soleh sampai ke orang tua. Bukanlah jasad-jasad itu, roh-roh itu hilang seketika sudah dikuburkan. Roh-roh itu dia hidup di sisi Allah. Kalau dia baik, maka baik, gambaran surga dan dilihatkan. Kalau beliau buruk, gambaran neraka sudah dibentangkan. Maka ahli baik, anak cucu beliau, ketika berdoa, maka akan Allah senangkan lepaskan dari azab kubur ahli baik tersebut. Kalau ada berinfak bersedekah, sebutkan, niatkan, ikhlas karena Allah, bukan riya. Tidak sampai insya Allah ketika itu ikhlas, soal terima dan terimakan urusan Allah. Tidak beliau menjaktis ini itu. Ketika itu berniat karena Allah, niatkan anak karena untuk orang tua, insya Allah sampai. Bapak Ibu jamaah takziah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadiah yang terbaik itu adalah doa. Itu yang hadir saat ini. Mungkin ada sudah banyak orang yang dicinta dipanggil di Allah. Ulang-ulanglah balik. Kok lupa berdoa, banyaklah berdoa. Karena doa itu diharapkan Allah. Makanan itu adalah doa. Bapak Ibu jamaah takziah Allah SWT. Lalu selanjutnya bagaimana? Makna dari takziah yang bisa kita cermati adalah takziah ini adalah ladang dari pahala. Ladang dari pahala untuk silaturahim antara warga, antara yang satu dengan yang lainnya. Inilah yang Allah angkatkan derajatnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Allah akan mengangkatkan derajatnya. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah takziah Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosan itu merenung dengan makna takziah ini. Kita memuhasabah diri kita agar bila Allah panggil, maka persiapkan diri. Maka orang yang kita kunjungi menjadi obat bagi ahli duka. Karena apa? Karena itu bernilai ibadah. Maka dari itu, siapa yang tidak sedih? Mungkin alun terdengar itu Nabi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Bapak Ibu, ketika Nabi lah meninggal, apa kata beliau? Siapa berani menyebut Nabi mati? Mau potong kepala wajah Umar bin Khattab. Lalu Umar itu di tengah-tengah takziah kita mendengar. Nah, kalau adalah dari anak beliau yang meninggal, kan orang dicinta Pak. Lahir anaknya, siapa yang nyebut yang Pak meninggal? Potong apa boleh? Ada begitu. Berarti belum seperti Umar bin Khattab, karena cintanya, rindunya, sayangnya pada Rasulullah. Siapa yang menyebut Nabi meninggal, tebas lehernya dengan pedang. Karena
cintanya beliau. Berasa gitu. Begitupun anak Rasulullah ketika meraung sampai suaranya keluar dari rumah Rasulullah itu tak ada orang banyak. Abu Bakar tersentak. Siapa yang tak sedih? Boleh bersedih, menangis boleh, tetapi jangan larut dengan kesedihan itu. Kembali untuk berbanyak berdoa. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berucap orang-orang yang saleh itu sesungguhnya datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita hak pakai, tidak punya kita menjalani. Maka dari itu, kalau kita yang menjalani, tentu yang punya skenario itu haknya. Berarti kita menjalani apa yang sudah ditetapkan. Semoga takziah ini, berkata Pak pengurus kita tadi, menjadi sitawa sedikit, menjadikan kebersihan hati, baik yang di tengah musibah ahli baik duka, dan kita yang hadir sini ikut merasakan. Berarti kita menghibur dan kita semua mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, terutama almarhum. Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah nampakkan gambaran surga, dan Allah bermudah menghadap Allah dengan urusan-urusan akhirat. Karena kehidupan yang panjang baru dimulai ketika kita berada di alam kubur. Maka dari itu adalah camat-camat jalan mati, persiapkan diri untuk beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu nasihat untuk kita dan hamba sendiri. Semoga ada manfaatnya. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umul Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman Rahimin irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub 'alaina ya Allah ya Karim innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahyina bil iman wa arqina jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah ya Maha Rahman, Engkau berikanlah kelapangan bagi ayahanda kami yang sudah Engkau panggil ya Allah. Jadikan jalan kemudahan bagi beliau. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadikan kami yang hadir saat ini, saudara-saudaranya, anak-anaknya, cucu-cucunya, orang-orang yang selalu rindu dengan beliau untuk mengirimkan doanya. Maka dari itu ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Terimalah doa kami ya Allah. Dan juga untuk diri kami ya Allah, agar Engkau berikan kemudahan, kemantapan iman dalam diri kami untuk menuju keberkahan hidup. Ya Allah yang Maha Rahman yang Rahim, perlindungan ampun atas segala dosa dan kekelapan kami ya Allah. Lindungi saudara-saudara kami ya Allah. Engkau yang Maha Kuat, Engkau yang Maha segalanya ya Allah. Kami pasrahkan hidup kami kepada Engkau ya Allah. Kami hadapkan wajah kami hadapkan hidup dan mati kami hanya karena Engkau ya Allah.
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخيرا كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaah takziah dimuliakan Allah, dengan berakhirnya tausiah dan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita ayunan pada malam hari ini menuju rumah duka ini, mudah-mudahan kita jadi pahala sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita bisa mengevaluasi kita dan mengevaluasi diri kita setiap hari. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaki itu berarti jadi kaki rencana program jadi program